Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, ngaji kitab Shahih Bukhari. Masih di Kitabu Fadhailis Shahabah. Kita masuk ke babu Manaqibiz Zubair Ibnil Awam. Kita mulai dari Haddatsani Ubaid Ibnu Ismail. Ubaid Ibnu Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ubaid Ibnu Ismail. Haddatsana Abu Usamah an Hisam akhbaroni Abi. Sami'tu mendengar aku Abi Marwan pada Marwan. Jadi Abi di sini namanya adalah Urwah. Kuntu ada aku Marwan inda Utsman di sisi Utsman. Atahu datang hu pada Utsman sapa rajulun seorang laki-laki. Faqala maka berkata dia rajul, istahlif, menjadikanlah khalifah engkau, atau menjadikanlah ganti engkau. Jadi waktu itu Utsman didatangi seseorang. Seseorang itu memberi usulan kepada Utsman agar Utsman mengangkat pengganti beliau apabila sewaktu-waktu beliau meninggal. Jadi Amirul Mukmininnya waktu itu adalah Utsman. Terus datanglah seorang laki-laki memberikan usulan atau saran kepada Utsman agar mencari ganti. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Utsman meninggal itu sudah ada penggantinya. Qala berkata dia Utsman. Wakila dan dikatakan opo dzaka demikian itu. Apakah orang-orang di sana juga mengatakan seperti itu? Jadi iki karepmu dhewe apa karepe wong akeh? Ya. Jadi ini usulanmu sendiri ataukah memang orang-orang di luar sana juga menghendaki seperti itu? Qala berkata dia rajul. Naam iya. Ya, naam iya. Az-Zubairu Zubair. Qala berkata Utsman. Ama ingatlah wallahi demi Allah. Innakum sesungguhnya kalian iku latak lamuna. Niscaya mengetahui kalian. Anahu sesungguhnya Zubair iku khairukum lebih baiknya kalian. Salasan 3 kali. Artinya Utsman mengatakan ama wallah innakum lata'lamuna annahu khairukum itu 3 kali. Utsman ngomong seperti itu 3 kali. Lah si rajul itu mengatakan iya,
Iya, jadi itu bukan maksud saya saja, orang-orang juga menyarankan seperti itu termasuk Zubair. Ya, termasuk Zubair. Lalu Utsman mengatakan, ingatlah demi Allah, kalian kan juga tahu bahwa Zubair itu adalah orang terbaiknya kalian. Itu menurut penyaksiannya Utsman bin Affan. Haddatsana Malik ibnu Ismail, haddatsana Abdul Aziz. Huwa utawi Abdul Aziz iku ibnu Abi Salamah. An Muhammad ibnil Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa an nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya likulli nabiyin iku bagi setiap nabi sapa hawariya. Hawari itu pembela atau dalam bahasa Jawanya itu talang pati. Jadi orang yang sanggup membela nabi tersebut walaupun harus bertaruh nyawa. Itu namanya talang pati. Jadi sungguh bagi setiap nabi, nabi-nabi zaman dulu, ya termasuk Nabi Muhammad juga, itu punya talang pati atau pembela yang rela seandainya harus kehilangan nyawa. Wa inna hawari, dan sesungguhnya pembelaku atau talang patiku itu adalah Zubair ibnul Awam. Memang orangnya kendel, ya, pemberani dia. Haddatsana Ahmad ibnu Muhammad, akhbarona Hisam ibnu Urwah, an abih dari bapaknya Hisam yaitu Urwah, an Abdillah ibni Zubair, dari Abdillah bin Zubair. Qala berkata Abdullah bin Zubair, kuntu ada aku Yaumal Ahzab, pada harinya perang Ahzab. Perang Ahzab itu ya perang Khandaq itu, yang mana Ahzab itu artinya kan bala tentara kafir. Jadi orang kafir itu walaupun aslinya tidak rukun, tapi kalau disuruh memerangi Nabi Muhammad, mereka bisa kompak. Nah itu, mereka kompak menyerang Madinah. Nah, maka disebut perang Ahzab. Lah untuk menghalau para Ahzab itu agar tidak bisa masuk Madinah, atas saran dari Salman Al-Farisi, Nabi membuat parit, untuk menghadang mereka agar tidak masuk. Jadi paritnya itu ya besar. Jadi parit yang mana umpama kuda melompat pun akan masuk ke parit tersebut. Itu loh. Ya. Ju'il itu dijadikan aku. Akunya Abdullah bin Zubair. Ana ya aku wa Umar ibnu Abi Salamah, dan Umar ibni Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah. Jadi Abi Salamah setelah meninggal
istrinya yang namanya Ummu Salamah itu dinikah oleh Rasulullah. Gitu ya. Jadi Umar ibni Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah. Kondisinya ya masih kecil, yang ini ya masih usia antara 5 sampai 6 tahun lah, masih kecil. Finisa di dalam kalangan para wanita. Ya memang masih kecil, ya wis diungsikan, dikumpulkan bersama para wanita itu. Fanadortu maka melihat aku, Abdullah bin Zubair. Faida maka ketika itu anak aku Zubair ketemu dengan Zubair. Nah, Zubair ini Zubair bin Awam ala farosihi di atas kudanya Zubair. Di atas kudanya. Yakhtalifu bolak-balik. Ya, bolak-balik. Jadi mondar-mandir kesana kemari. Ya. Ila Bani Quraidah pada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orang Yahudi. Ya. Marrota ini 2 kali. Au salasan atau 3 kali. Jadi aku lihat Zubair itu naik di atas kudanya, bolak-balik nemoni atau menemui Bani Quraidah entah 2 kali atau 3 kali. Jadi Zubair ini bapaknya Abdullah ini, ya, bapaknya Abdullah. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam itu. Jadi aku lihat bapakku itu naik kuda bolak-balik ke Bani Quraidah. Falamma roja'tu maka ketika kembali akunya Abdullah bin Zubair, kultu berkata aku Abdullah, ya abati wahai bapakku. Jadi menggunakan bahasa yang halus, ya. Kalau bahasa normalnya kan ya abi itu, wahai bapakku. Kalau ya abati ini bahasa yang relatif lebih halus. Ro'a itukah melihat aku kepada engkau tahtalif bolak-balik engkau. Tadi kok aku lihat bapak bolak-balik itu kenapa? Ya. Qala berkata Zubair. Au hal ro'aitani. Ataukah apakah melihat engkau nih padaku? Ya. Jadi au hal ro'aitani. Au itu kan atau. Hal apakah ro'aitani melihat engkau nih padaku? Ya bunaya wahai putraku. Apa kamu tadi lihat bapak betul? Kultu berkata aku, Abdullah, na'am ya. Ya pak, saya lihat engkau. Qala berkata Zubair. Karena ada sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iku qala bersabda siapa Rasul. Man siapakah yakti yang datang di Yaman, Bani Quraidah pada Bani Quraidah, fayaktini maka datang di Yaman ni padaku, bi khobarihim dengan kabar mereka. Gini loh nak, adanya bapak mondar-mandir ke Bani Quraidah.
Itu karena Rasulullah bilang, man yakti Bani Quraidah fayaktini bi khobarihim. Ayo siapa yang berani datang ke Bani Quraidah sana, kemudian balik ke sini, datang padaku dengan kabar mereka. Jadi istilahnya jadi mata-mata atau telik sandi. Ayo, siapa kira-kira yang berani memata-matai Bani Quraidah? Fantolakoktu maka berangkat akunya Zubair. Falama rojak tu maka ketika kembali aku, jamaah maka mengumpulkan li untukku sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abawaihi pada dua orang tuanya Nabi. Fakola maka bersabda dia Nabi atau Rasul, ya, fidaka tebusan engkau Zubair, abi bapakku, wa umi dan ibuku. Ya. Jadi artinya aku berangkat gitu aja, yang lain nggak berani, aku berangkat. Lah setelah aku pulang, Rasulullah itu betul-betul menghormati aku, nak. Gitu. Rasulullah mengumpulkan orang tuanya untukku dengan mengatakan fidaka abi wa umi. Jadi tebusanmu bapakku dan ibuku. Nah ini kalimat ya penghormatan, ya kalimat syukur dari Rasulullah khususnya atau dari orang Arab pada umumnya kepada orang yang memang betul-betul berjasa. Hadasana Ali ibnu Hafsin, hadasana ibnul Mubarak, akhbarona Hisam ibnu Urwah an Abih, dari bapaknya Hisam yaitu Urwah. Anna ashaban Nabi, sesungguhnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku qalu berkata mereka para sahabat li Zubair kepada Zubair yaumal Yarmuk pada harinya perang Yarmuk, pada harinya perang Yarmuk. Ala tasudu apakah tidak berangkat kamu? Fanasudha maka berangkat kami ma'aka bersamamu. Jadi pas perang Yarmuk itu para sahabat Nabi bilang kepada Zubair, wahai Zubair, apa kamu enggak berangkat perang Yarmuk ini? Nah, kalau kamu berangkat, kami juga akan berangkat bersamamu. Fahamala maka memuat artinya ya membawa, mengangkut siapa Zubair alaihim atas mereka. Nah terus Zubair ya mengeluarkan hartanya untuk mengangkut mereka untuk bisa berangkat perang. Itu loh. Jadi fahamala alaihim. Jadi Zubair ya mengerahkan hartanya, ontanya untuk ngangkut orang-orang itu. Biar sama-sama ikut perang. Fadarabuhu maka memukul mereka musuh hu pada Zubair dorbata ini pada dua pukulan. Ala atikihi atas lehernya Zubair.
bainahuma antara keduanya pukulan, dorbatun satu pukulan. Duribaha yang dipukul siapa Zubair ha pada pukulan, yauma badrin pada harinya perang Badar. Jadi sepanjang hidupnya Zubair dalam medan perang, Zubair itu pernah dibacok. Jadi dipukul itu dibacok lehernya 2 kali. Ya, 2 kali. Salah satunya bacokan yang dia dapat waktu perang Badar. Ya, waktu perang Badar. Qala berkata sopo Urwatu Urwah. Fakuntu maka ada aku. Iku udkhilu memasukkan aku asobi'i pada jari-jariku fitil kadorobat di dalam demikian itu pukulan. Artinya bekas bacokan, ya, bekas bacokan. Ya. Al-abu bermain aku, Urwah. Wa ana dan aku iku sohirun masih kecil. Nah, Urwah mengatakan, jadi bekas bacokan yang di leher Zubair itu sangat besar. Sampai dulu waktu aku masih kecil, aku sering memasukkan jari-jariku ke bekasnya bacokan itu. Ya. Jadi dulu waktu aku masih kecil, aku sering memasukkan jari-jariku di bekas-bekas bacokan yang ditimpakan kepada Zubair. Tuh. Jadi ya betul-betul orang yang pemberani, berani mati betul. Babu dzikri manaqibi Tolhah. Bab menuturkan pangkatnya Tolhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Waqala dan berkata, sopo Umar bin Khattab ini. Tuwfiya diwafatkan sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, wahwa dan dia nabi anhu dari Tolhah iku radin orang yang ridho. Jadi Rasulullah wafat itu kondisinya ridho terhadap Tolhah. Hadasani Muhammad ibnu Abi Bakrin al-Muqaddami. Hadasana Mu'tamirun an Abi Usman. Qala berkata Abi Usman. Lam yabqa tidak tersisa atau tidak tertinggal ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal ayyam, di dalam sebagian demikian itu beberapa hari. Hari ini adalah hari perang Uhud, ya, hari perang Uhud. Allati yang qatala berperang, fihina di dalam beberapa hari, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu Tolhah selain Tolhah. Ini ya Tolhah bin Ubaidillah itu. Wa Sa'ad dan Sa'ad.
an hadisihima berdasarkan cerita keduanya, Tolhah dan Sa'ad. Artinya orang mukmin waktu itu kalang kabut, kocar kacir. Yang tersisa, artinya yang tetap di dalam barisan, tidak kabur bersama Nabi di hari-hari perang Uhud itu, kecuali hanya Tolhah dan Sa'ad. Jadi yang lain kocar kacir, kabur entah kemana, yang tetap dalam barisan itu hanyalah Tolhah dan Sa'ad. Itu menurut ceritanya Tolhah dan Sa'ad sendiri. Gitu. Kabeh melayu kabeh le, sing ora melayu aku ambek Sa'ad tok. Itu. Hadasana Musaddadun, hadasana Khalid, hadasana Ibnu Abi Khalid, an Qais bin Abi Hazim. Qala berkata Qais, Ro'a itu melihat aku, yada Tolhah pada tangannya Tolhah, alati yang wako menjaga dia Tolhah, biha dengan tangan, an-nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kot salat sungguh jimpe. Nah, kalau bahasa Jawanya itu jimpe. Jimpe itu ya tidak bisa berfungsi secara normal. Ya semacam kebas. Jadi kebas ya tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi dalam peperangan Rasulullah itu pernah hampir dibacok atau dipukul oleh salah satu orang musyrik. Nah, pukulan dari orang musyrik itu ditangkis oleh Tolhah dengan tangannya. Lah, sampai sekarang tangan yang untuk melindungi Nabi agar tidak kena pukulan itu jimpe. Jadi tangannya Tolhah itu jimpe. Jadi tidak berfungsi secara normal. Babu manakibi Sa'ad ibni Abi Waqqas. Bab pangkatnya Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri wa Banu Zuhrah dan Banu Zuhrah. Ahwalun Nabi, paman-pamannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhwal itu paman dari ibu. Jadi akhwal itu jamak, mufradnya khol, ya. Wahwa dan dia itu adalah Sa'ad ibnu Malik, Sa'ad bin Malik. Jadi bab ini menjelaskan tentang pangkat kedudukannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga termasuk menjelaskan tentang Banu Zuhrah. Banu Zuhrah itu adalah masih termasuk paman-pamannya Nabi dari jalur ibu. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Malik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan kunyah, julukan. Adapun namanya adalah Sa'ad bin Malik. Ya.
Sa'ad bin Malik. Hadatsani Muhammad ibnul Musanna. Hadatsana Abdul Wahab qala sami'tu Yahya. Qala berkata Yahya, sami'tu mendengar aku Sa'id ibnal Musayyab pada Sa'id bin Musayyab. Qala berkata Sa'id, sami'tu mendengar aku Sa'dan pada Sa'ad. Sa'ad ini ya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Yaqulu berkata Sa'ad, jamaah mengumpulkan li untukku sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam abawaihi pada dua orang tuanya nabi yauma Uhudin pada harinya perang Uhud. Ya, sama seperti Zubair tadi. Jadi Nabi mengatakan pada saat fidaka abi wa ummi. Jadi tebusanmu ibuku dan bapakku dan ibuku. Jadi dulu waktu perang Uhud, Nabi itu pernah mengumpulkan dua orang tuanya untukku. Nabi mengatakan fidaka abi wa ummi. Hadatsana Maki ibnu Ibrahim. Hadatsana Hasim ibnu Hasim an Amir bin Sa'din an Abi. Qala berkata Abi, laqad ra'aituni. Niscaya sungguh melihat aku ni padaku. Wa ana dan aku iku sulusul Islam. Ya, sulusul Islam. Nomor 3-nya orang yang masuk Islam. Ya. Jadi sulusul Islam artinya adalah salisuman aslama awalan minar rijal al-ahrar. Jadi aku ini termasuk urutan ketiga orang yang masuk Islam dari golongan laki-laki yang merdeka. Ya, dari golongan laki-laki yang merdeka. Jadi ada orang yang masuk Islam dari golongan anak-anak. Contohnya ya Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang masuk Islam dari golongan wanita. Contohnya ya Khadijah. Ada orang yang masuk Islam dari golongan budak. Contohnya ya Bilal bin Rabah. Nah, kalau dari golongan laki-laki yang merdeka, urutan ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Urutan ketiga. Urutan pertama ya Abu Bakar itu. Hadatsani Ibrahim ibnu Musa. Akhbarona ibnu Zaidah hadatsana Hasim ibnu Hasim ibni Utbah ibni Abi Waqqas. Qala berkata dianya Hasim. Sami itu mendengar aku Sa'id ibn al-Musayyab pada Sa'id bin al-Musayyab yaqulu berkata Sa'id. Sami itu mendengar aku Sa'd bin Abi Waqqas pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqulu berkata dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma aslama tidak masuk Islam. Sopo ahadun seorang pun. Ila kecuali fil yaumi di dalam hari. Alladzi yang aslam tu telah Islam aku. Fihi di dalam hari. Artinya aku itu termasuk orang yang Islamnya awal. Ya, Islamnya awal. Jadi ada orang masuk Islam
Aku sudah masuk Islam duluan. Besok ada orang masuk Islam lagi, aku sudah masuk Islam duluan. Jadi tidak masuk Islam seorang pun, kecuali dia masuk Islam itu di hari yang mana aku sudah masuk Islam sebelumnya. Walakot makastu, dan niscaya sungguh menetap aku. Menetap aku. Sab'ata ayam 7 hari. Ya, 7 hari. Wa ini dan aku iku lasulusul Islam niscaya nomor 3-nya orang yang masuk Islam. Jadi ini ceritanya kan pada saat saat ini sudah tua, Nabi sudah meninggal. Saat ini dicaci maki, sering difitnah, sering dianggap amalannya nyeleneh dan lain-lain, itu kan. Ceritanya seperti itu. Terus apa boleh buat? Akhirnya saat menceritakan tentang masa lalunya. Lah ya, orang-orang itu kok tega-teganya menfitnah aku, menghina aku, menuduh aku dengan tuduhan yang macam-macam. Padahal itu loh, orang-orang itu belum masuk Islam itu loh, aku sudah masuk Islam. Ya. Setidaknya aku masuk Islam itu 7 hari lebih awal dari orang-orang yang katanya masuk Islamnya juga termasuk duluan. Gitu loh. Ya. Di antara orang-orang yang ngaku masuk Islamnya duluan, setidaknya aku itu lebih dulu masuk Islam daripada mereka jarak 7 hari. Ya. Dan aku ini adalah orang yang ketiga yang masuk Islam dari golongan laki-laki yang merdeka. Taba'ahu mengikuti hu pada hadis, ya, hadisnya Ibnu Zaidah, sopo Abu Usamah. Hadasana bercerita pada kami Abu Usamah, sopo Hasim. Jadi Ibnu Zaidah dan Abu Usamah ini sama-sama muridnya Hasim. Hadasana Amr bin Aun. Hadasana Khalid bin Abdillah an Ismail an Qais. Kola berkata Qais, Sami itu mendengar aku Sa'dan pada saat, ya, Sa'dan pada saat radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata dia Sa'ad, ini sesungguhnya aku iku la awwalul Arab, niscaya pertama kalinya orang Arab, Roma yang memanah, ya, memanah bisahmin dengan panah fi sabilillah, di dalam sabilillah. Jadi saat ini termasuk pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris ibni Abdul Muthalib. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan mengatakan aku adalah pertama kalinya orang Arab yang memanah dengan panah di sabilillah.
Jadi waktu itu ada pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris. Lah, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam pasukan itu. Lah, pasukan tersebut adalah pertama kalinya pasukan yang dikirim oleh Rasulullah untuk menghadang rombongan orang Quraisy yang terjadi di tahun 1 Hijriah. Ya, yang terjadi di tahun 1 Hijriah. Jadi sebelum perang Badar itu. Ya, sebelum perang Badar. Jadi untuk menghadang rombongan orang Quraisy yang sedang dagang itu. Itu terjadi di tahun 1 Hijriah. Wakuna dan ada kami iku nagzu, berperang kami. Ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wama dan tidak ada lana iku bagi kami to'amun utawi makanan. Ila kecuali warokus sajar, daun-daun pepohonan. Ya, daun-daun pepohonan. Kami ini juga pernah ngalami perang bersama Nabi. Di situ enggak ada makanan sama sekali kecuali ya daun-daun pepohonan itu. Wes mirip kambing itu. Betul. Enggak ada makanan apapun, adanya ya cuma itu. Kata sehingga inna ahadana, sesungguhnya salah satu di antara kami iku layadou nisaya berak. Yadok itu meletakkan, artinya berak. Ya. Jadi mengeluarkan sesuatu dari duburnya itu. Kama yadok sebagaimana berak opo albairu onta. Awis satu atau kambing. Ya beraknya itu yes, mirip beraknya onta atau kambing itu. Memang yang dimakan daun, beraknya ya sama seperti onta yang kambing yang makan daun itu. Lho ngono ki tak lakoni, ngono lho. Lah kok sekarang orang-orang yang baru masuk Islam itu, lah kok mencela aku, ngarani aku yang enggak. Karpe piye? Anak-anak kemarin sore aja kok. Ya, kok tega-teganya mencaci maki aku, menfitnah aku yang macem-macem. Ya. Ma tidak ada lahu bagi makanan khiltun utawi campuran. Yes, asli daun itu sudah. Enggak ada kormannya, enggak ada dagingnya, enggak ada. Yes, nyel daun itu. Suma asbahat, kemudian jadi. Sopo Banu Asad. Tu'azziruni apa? Istilahnya menyakiti. Ya, menyakiti. Atau istilahnya ya menfitnah. Siapa Banu Asad ni padaku alal Islam atas Islam. Lah kok sekarang Banu Asad yang masuk Islamnya belakangan itulah kok nuduh aku yang macem-macem, ya, yang katanya sholatku kurang bagus lah, yang inilah, itu. Ya. Lakot khibtu nisaya sungguh rugi aku.
idzan ketika itu. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya memang di masa tuanya difitnah sama orang-orang itu. Nah iya, Banu Asad itu loh, masuk Islamnya kemarin sore. Lah kok apa istilahnya menyakiti aku, menfitnah aku atas Islam. Nganggap sholatku kurang bagus lah, kurang khusyuk lah, kurang inilah. Lah kalau memang ibadahku kurang baik, kurang bener, sementara track recordku bagusnya seperti itu, wah, ya jelas aku rugi. Ya. Wadhola dan sesat opo amali pengamalanku. Ya, track recordku bagusnya kayak gitu kok. Lah kok sholatku kurang khusyuk, kurang ini, kurang itu. Wah, ya rugi aku. Itu. Wakanu dan ada mereka. Siapa? Banu Asad. Wasau melaporkan mereka. Bihi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ila Umar kepada Umar. Ya, ila Umar pada Umar. Qalu berkata mereka Banu Asad, layuh sinu tidak memperbaiki siapa Sa'ad, yusoli saat sholat dia Sa'ad. Jadi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan dijadikan suatu amir atau imam di suatu daerah. Nah, kalau secara pemerintah ya dijadikan gubernur gitu loh. Lah Sa'ad bin Abi Waqqas itu difitnah macam-macam oleh Banu Asad itu. Ya, katanya sholatnya enggak bener lah, katanya ini itulah. Lah, sampai mereka berani melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar. Ya, lah Umar sebagai khalifah, ya kebijakan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu dinonaktifkan. Jadi dapuannya, jabatannya dilepas. Gitu. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya juga sak dermo. Ya, sak dermo ya sudah. Dilepas ya sudah. Lah setelah Umar ditusuk itu mau meninggal, Umar mengatakan, umpama nanti setelah aku meninggal yang jadi khalifah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya enggak apa-apa. Karena sebenarnya kasusnya yang dulu itu, waktu aku nonaktifkan itu sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak bersalah. Ya. Yes, kena fitnah itu tadi. Ya. Dan itu sudah biasa. Ya. Babu dzikri asharin nabi. Bab menuturkan mantu atau menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minhum sebagian di antara mereka menantu adalah Abul As ibni Rabi' radhiyallahu anhu. Jadi mantunya Nabi itu ya banyak. Ya, banyak mantunya Nabi, termasuk Utsman bin Affan itu kan mantunya Nabi. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Nabi juga. Nah, termasuk ini Abul As ibnu Rabi' ini juga menantunya Rasulullah.
Hadatsana Abul Yaman Ahbarona Su'eb ani Zuhri. Qala tasani Ali bin Husain Anal Miswar ibna Mahromah. Qala berkata Miswar, Inna aliyan sesungguhnya Ali. Ini Ali bin Abi Thalib. Khotoba melamar dia Ali binta Abi Jahlin pada anak perempuannya Abu Jahal. Ya, maunya itu Ali itu poligami, wayuh. Ya, fasamiat maka mendengar bidzalika dengan yang demikian itu Ali mau wayuh ya. Sopo Fatimatu Fatimah. Nah, ini istri yang pertama Fatimah. Jadi dengar suaminya mau wayuh nikah lagi dengan anak perempuannya Abu Jahal. Fa'atat maka datang dia Fatimah Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lapor ke bapaknya, ya, lapor pada Rasulullah. Fakolat maka berkata dia Fatimah, Yas'umu menyangka, sopo kaumuka kaum engkau, Rasul, annaka sesungguhnya engkau iku latakdhob, tidak akan marah engkau, latakdhobu tidak akan marah engkau, libanatika untuk anak perempuan engkau. Orang-orang itu loh Pak, mengatakan bahwa Nabi itu enggak akan marah hanya karena anak perempuannya disakiti, itu enggak akan marah gitu. Orang-orang ngomong seperti itu. Ya. Artinya Ali itu seandainya nikah lagi atau poligami, Nabi enggak akan marah. Walaupun Fatimah merasa tersakiti kan gitu kan. Itu. Jadi Ali melamar anak perempuannya Abu Jahal. Terus Aisyah, siapa Fatimah dengar itu. Terus datang ke bapaknya, Pak, katanya orang-orang, katanya kaum engkau tidak akan marah hanya karena anak perempuan engkau disakiti. Apa benar seperti itu? Wahada dan ini Aliyun Ali. Nakihun orang yang menikahi binta Abi Jahlin anak perempuannya Abu Jahal. Lah ini loh Pak Ali, suami saya. Dia pengen menikahi anak perempuannya Abu Jahal. Ya. Ini Abu Jahal itu sudah mati ceritanya itu. Jadi begini, Abu Jahal mati itu pas perang Badar. Ya, pas perang Badar. Kemudian Ali menikah dengan Fatimah itu setelah perang Badar. Itu loh ya, setelah perang Badar. Lah, setelah itu Ali pengen menikah lagi dengan anak perempuannya Abu Jahal. Berarti Abu Jahal ya sudah mati waktu itu. Ini loh Pak Ali mau nikah lagi dengan anak perempuannya Abu Jahal. Fakoma maka berdiri sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fasami tuhu maka mendengar aku. Hu pada Nabi. Jadi akunya adalah Miswar bin Mahromah. Hina tasahada ketika tasahud siapa Nabi. Aku dengar khutbahnya Nabi itu sejak awal. Karena aku dengar waktu tasahud itu.
Jadi khotbah itu kan diawali dengan tasawuf dulu. Artinya aku dengar khotbahnya Nabi itu sejak awal. Yaqulu bersabda siapa Nabi, amma ba'du adapun setelah itu. Angkah tu menikahkan aku Abal As ibn Rabi pada Abal As ibn Rabi. Fahad dasani maka cerita dia Abal As ni padaku. Wasodakoni dan jujur dia Abal As ni padaku. Jadi mantuku yang baik, menantuku yang baik itu ya Abal As ibni Rabi itu. Jadi dia aku nikahkan dengan anak perempuanku setelah jadi menantuku itu ya. Itu kalau cerita ke aku itu ya enak, ngobrol enak, nyambung. Terus apa-apa dia jujur padaku. Itu mantuku yang baik itu Abal As benar Robi itu. Wa inna Fatimah dan sesungguhnya Fatimah. Jadi Abal As bin Robi ini ya menikahi anak perempuannya Nabi yang lain, bukan menikahi Fatimah, bukan. Kalau yang menikahi Fatimah ya Ali itu tadi. Iku bid'atun lebihan atau turan mini dariku. Lah Fatimah itu adalah lebihan dari aku. Artinya ya darah dagingku. Wa ini dan sesungguhnya aku, iku akrohu benci aku, an yasu'aha jika membuat jelek apa kelakuan pada Fatimah. Jadi terus terang aku juga benci terhadap sesuatu yang membuat anak perempuanku itu merasa tidak nyaman. Itu termasuk kelakuannya Ali yang mau poligami itu. Jadi Fatimah adalah bagian dari aku, turan dari aku, artinya darah dagingku, dan aku benci terhadap apapun yang membuat anak perempuanku Fatimah itu tidak nyaman. Jadi merasa jelek, merasa tidak nyaman. Wallahi demi Allah, la tajtami'u, tidak boleh kumpul sapa bintu Rasulillah, anak perempuannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bintu aduwillah, dan anak perempuan musuhnya Allah, inda rajulin, di sisi laki-laki wahidin yang satu. Jadi demi Allah tidak boleh anak perempuannya Rasulullah lah kok dikumpulkan, dipoligamikan dengan anak perempuannya musuhnya Allah. Ya, dikumpulkan atas atau di sisi laki-laki yang satu. Akhirnya fataroka maka meninggalkan siapa Ali alal khitbati atas lamaran. Ali tidak jadi ngelamar itu. Ya. Wazata dan menambah sopo Muhammad ibnu Amr ibni Halhalah an ibni Syihab an Ali ibnil Husain an Miswar dari Miswar. Sami itu mendengar aku an Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadakaro dan menuturkan siapa Nabi sihron pada menantu lahu bagi Nabi min bani abdi Samsin, dari bani abdi Samsin. Ya, yaitu tadi Abal As itu tadi. Fa'asna maka menyanjung siapa Nabi alaihi atas menantu fi musaharatihi di dalam kemenantuannya menantu iyahu pada Nabi. Ya.
Fa'ahsana maka memperbaiki siapa menantu. Ya. Ya, disanjung itu. Ya, disanjung. Jadi menantuku itu bagus, jadi menantu ya baik. Ya. Qala bersabda Nabi hadasani. Bercerita dia menantu nih padaku. Fasodakoni maka jujur dia nih padaku. Wawa adani dan menjanjikan dia menantu nih padaku. Fawafa maka netepi janji. Siapa menantu li untukku. Kalau cerita ya jujur. Kalau janjeni apa-apa ke aku ya ditepati. Nah, itu. Cukup dulu ya.